Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Akajar Ahmad dan di sini saya akan membahas tentang Dewi Sartika. Sebelum lebih lanjut, mari kita cari tahu dulu siapa itu Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor pendidikan bagi perempuan, khususnya di wilayah Jawa Barat. Ia lahir pada 4 Desember 1884 di Cicalengka, Kabupaten Bandung, dan meninggal pada 11 September 1947 di Tasikmalaya. Dewi Sartika merupakan sosok yang sangat berjasa dan memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan pada masa penjajahan Belanda, ketika akses pendidikan bagi perempuan sangat terbatas. Kemudian, latar belakang dari keluarga Dewi Sartika. Dewi Sartika lahir dari keluarga bangsawan Sunda. Ayahnya, Raden Somawanagara, adalah salah satu pejuang yang menentang kekuasaan Belanda. Sementara ibunya, Nyi Raden Raja Premas, adalah keturunan dari keluarga kerajaan Sunda. Ayah Dewi Sartika sangat peduli dengan pendidikan dan berusaha memberi kesempatan bagi putrinya untuk belajar, meskipun saat itu pendidikan formal untuk perempuan masih sangat jarang. Sejak kecil, Dewi Sartika menunjukkan minat yang besar terhadap dunia pendidikan. Minatnya dalam mengajar dan mendidik perempuan semakin berkembang setelah ia menyaksikan ketidakadilan yang dihadapi perempuan dalam hal mengakses pendidikan dan peran dalam masyarakat. Kemudian perjuangannya di bidang pendidikan. Pada masa itu, masyarakat kolonial Belanda sangat membatasi peran perempuan, terutama dalam bidang pendidikan. Perempuan umumnya hanya dilatih untuk menjalankan peran domestik seperti mengurus rumah tangga, sementara pendidikan formal hanya tersedia bagi laki-laki. Kemudian, Dewi Sartika merasa bahwa perempuan juga perlu mendapatkan pendidikan agar mereka dapat mandiri dan memiliki kemampuan yang lebih dalam menjalani kehidupan. Pada tahun 1904, pada usia 20 tahun, ia mendirikan sekolah khusus untuk perempuan yang bernama Sekolah Istri di Bandung. Sekolah ini adalah sekolah pertama di Indonesia yang memberikan pendidikan formal kepada perempuan. Di sekolah ini, anak-anak perempuan diajarkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, serta keterampilan rumah tangga seperti menjahit dan memasak. Namun, Dewi Sartika juga memberikan pelajaran mengenai kemandirian, disiplin, dan etika agar para murid tidak hanya menjadi ibu rumah tangga yang terampil, tetapi juga menjadi perempuan yang berpikir mandiri dan bisa berperan luas dalam masyarakat. Kemudian perkembangan sekolah istri. Pada awalnya sekolah istri dimulai dengan jumlah siswa yang sedikit. Namun seiring berjalannya waktu, minat masyarakat terhadap pendidikan perempuan semakin meningkat. Sekolah istri ini berkembang pesat sehingga pada tahun 1910 sekolah istri berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Pada tahun 1920-an, Sekolah Keutamaan Istri telah berkembang menjadi 50 sekolah yang tersebar di Jawa Barat. Pada tahun 1920-an, Sekolah Keutamaan Istri telah berkembang menjadi lebih 50 sekolah yang tersebar di Jawa Barat. Dewi Sartika dalam mengembangkan sekolah ini tidak hanya berhenti dalam pendidikan dasar. Ia juga memperkenalkan pendidikan keterampilan yang lebih mendalam agar para perempuan bisa hidup mandiri, baik secara sosial maupun ekonomi. Pengakuan dan warisan. Atas jasa-jasanya dalam memajukan pendidikan perempuan, Dewi Sartika mendapatkan berbagai gelar penghargaan dari masyarakat, termasuk dari pemerintah kolonial Belanda yang mulai menyadari pentingnya pendidikan perempuan di Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, perjuangan Dewi Sartika diakui oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 1966, ia dianugerahi sebagai gelar pahlawan nasional. Warisan dari Dewi Sartika tetap hidup hingga kini. Ia dianggap sebagai pelopor emansipasi perempuan di wilayah Indonesia, berdampingan dengan tokoh-tokoh lain seperti Kartini. Sekolah-sekolah yang didirikan olehnya menjadi inspirasi bagi perkembangan pendidikan perempuan di Indonesia dan semangatnya dalam memperjuangkan kesetaraan gender melalui pendidikan terus dihargai. Di Bandung, terdapat beberapa tempat yang diabadikan dengan nama Dewi Sartika, termasuk sebuah jalan utama, serta monumen yang didirikan untuk mengenang perjuangannya.
Ia adalah simbol penting bagi pendidikan dan kemandirian perempuan, khususnya di wilayah Sunda, dan jasanya terus dikenang hingga sekarang. Kesimpulannya adalah Dewi Sartika adalah sosok yang membawa perubahan besar bagi pendidikan perempuan di Indonesia. Ia tak hanya memberi perempuan akses terhadap pendidikan, tetapi juga memberi mereka kesempatan untuk hidup sendiri dan berperan aktif dalam masyarakat. Dengan semangat dan dedikasinya, Dewi Sartika membuka jalan bagi kemajuan perempuan Indonesia di masa depan. Oke, mungkin itu hanya sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Revan, saya pamit undur diri.